Para cendekiawan meragukan kebenaran Alkitab karena tidak berdasarkan ilmiah dan menganggapnya sebagai dongeng atau cerita rakyat. Pada waktu yang bersamaan, Tuhan telah bangkitkan suatu ilmu yang secara ilmiah menerangi dan membenarkan Alkitab. Pada minggu terakhir menjelang kematiannya, Yesus dielu-elu orang banyak sebagai raja sewaktu memasuki kota Jerusalem mengendarai seekor keledai. Pemimpin-pemimpin agama hendak menghentikan sorak-sorai murid-murid dan berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Jika mereka ini diam, maka batu-batu akan berteriak." Lukas 19 ayat 39 dan 40. Sekiranya orang banyak didiamkan, Tuhan dapat menggunakan batu-batu untuk berbicara dan memujinya. Melalui ilmu penggalian benda-benda purbakala di negeri-negeri Alkitab atau Biblical Archaeology, batu-batu dan kepingan-kepingan tanah liat seakan-akan bangkit kembali dan berbicara, dan secara ilmiah menerangi dan membenarkan Alkitab. Mari kita ambil satu contoh saja. Pada waktu pengeritik Alkitab membaca nama Sargon, Raja Assyria di kitab Yesaya pasal 20 ayat 1, mereka katakan bahwa nama Sargon tidak pernah disebut dalam sejarah umum. Sewaktu para arkeolog menggali di Mesopotamia, mereka menemukan bekas istana Sargon dengan namanya terukir di mana-mana. Selain itu, mereka juga menemukan banyak benda-benda berharga seperti gading, bekas lapisan gading istana Raja Israel. Tepat pada waktu pengeritik Alkitab yang disebut higher criticism hendak mendiamkan suara pujian pada Tuhan, batu-batu Tuhan dapat digunakan untuk berbicara dan memujinya. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah ia bersama dengan kedua orang tuanya ke Jerusalem untuk menghadiri hari Raya Paskah. Sewaktu rombongan pulang, orang tua menyadari bahwa Yesus tidak bersama mereka, sehingga mereka kembali ke Jerusalem untuk mencarinya. Di dalam bait Allah, Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan dia karena cerdasnya. Sewaktu orang tuanya menemukan dia, lalu kata ibunya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian kepada kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus melaksanakan pekerjaan Bapakku?" Lukas 2 ayat 46 sampai 49. Yesus tahu identitasnya sebagai anak Allah Bapa. Ia pun tahu misinya. Di tempat terbuka dekat tembok ratapan di kota Jerusalem, kami sempat menyaksikan satu acara yang unik. Seorang muda Yahudi yang biasanya berumur 13 tahun dilantik dalam upacara bar mitzvah. Pada umur itu, seorang muda dapat menghafal dan bertanggung jawab mengikuti hukum Tuhan. Di bawah umur itu, kalau ia berbuat kesalahan, orang tuanya bertanggung jawab untuk itu. Setelah ia menjalani bar mitzvah,
Ia dianggap sebagai orang dewasa yang sudah dapat bertanggung jawab untuk tindakannya sendiri. Tidak heran bahwa pada umur itu Musa telah dilepaskan pergi untuk tinggal selanjutnya dengan ibu angkatnya, putri Firaun, di istananya. Karena didikan orang tuanya, Amram dan Yokebed, Musa memelihara identitasnya sebagai anak Raja Sorga. Karena iman, maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 27. Di mana Musa sekarang? Ini. Karena kesetiaannya berpegang kepada identitasnya sebagai anak Raja Sorga. Ia di sorga saat ini. Ia menjadi lambang dari umat Tuhan yang akan dibangkitkan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, apakah aplikasinya bagi kaum remaja yang pada usia 12 atau 13 tahun biasanya mulai mengalami krisis identitas? Mereka tidak mau diperlakukan sebagai anak-anak, namun biasanya belum dianggap sebagai orang dewasa. Oleh karena itu, sering terjadi salah pengertian dan jurang yang memisahkan dua generasi. Masa yang kita sebut remaja adalah masa peralihan seorang anak menjadi orang dewasa. Setiap masa peralihan membawa hal-hal yang baru yang membingungkan dan menjengkelkan anak. Dalam masa pancaroba itu, anak-anak justru membutuhkan tuntunan dan dukungan orang tua. Kalau tidak diperoleh di rumah, dicarinya di tempat yang lain. Seorang anak dalam pertumbuhannya seyogianya memperoleh bimbingan orang tua yang selain menjadi contoh, juga mempunyai hubungan yang baik dan dekat dengan anak. Anak berangsur-angsur turut dilibatkan mengambil bagian dalam keputusan-keputusan keluarga. Tiba saatnya di mana anak dapat mengambil keputusan bagi dirinya sendiri, tanpa orang tua. Identitas sebagai pemelihara hukum Tuhan hendaknya telah tertulis di hatinya. Anak yang demikian seperti Musa siap dilepaskan oleh orang tuanya, bersaksi di istana Firaun. Dan seperti Daniel dan kawan-kawannya siap bersaksi di Babylon. Identitas sebagai anak Raja Sorga hendaknya dibawa kemana saja pengikut Yesus pergi. Seorang anak sedang jualan jeruk dan pensil di pinggir jalan yang sangat ramai. Sewaktu ia tersenggol orang, barang dagangannya berserakan di jalan yang ramai. Ia kebingungan mau mengumpulkan dan memungut jeruk dan pensil yang berserakan itu. Syukurlah ada seorang tua yang lewat dan melihat problema anak itu. Ia segera berhenti dan menolong anak itu. Bapak, terima kasih sudah menolong saya. Apakah Bapak Yesus? Tanya anak itu dengan suara haru. Oh tidak nak, Bapak bukan Yesus. Bapak hanya pengikutnya. Semoga identitas Yesus dilihat orang di dalam setiap pengikutnya. Sekian, dan sampai jumpa kembali dalam pelajaran yang kedua dengan judul Rahasia Kealahannya. Untuk saran dan pertanyaan, kirimlah ke alamat email yang tercantum di bawah ini.